27:63 sampai 69. Bangkit dari kubur itu ciri dari si penyesat karena dia akan melakukan kesesatan kedua kalinya. Tujuh 63 sampai 69. Bangkit dari kubur itu ciri dari si penyesat karena dia akan melakukan kesesatan kedua kalinya. Sampai dengan data di nomor 69-nya. Kalau memang kalian mau bantah aku dengan data. Jangan bantah aku dengan narasi orang gila. Itu Sibuan. Mana datanya bangkit dari kubur itu Tuhan mana? Kan? Makanya saya bilang mereka ini kalau ditanya teman-teman, kalau ditanya tentang keyakinannya, maka 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua pura-pura gila, yang ketiga kerasukan. Abang ini kan? Gimana? Gimana, Lai? Itu Bang Sanipar, aku cuma agak melenceng dulu sedikit ya. Halo, halo Bang Sanipar. Ya silakan, silakan. Halo. Silakan. Coba itu jelaskan. Coba itu jelaskan di Al-Hijriyah ayat 6. Baca dan jelaskan apa artinya. Al-Hijriyah, ya Allah ya Tuhanku, barakallahu fikum Bang Daniken. Al-Hijriyah teman-teman coba. Al-Hijri apa? Al-Hijri ayat 6. Coba jelaskan apa artinya. Makanya saya bilang, ginilah konsekuensinya kalau orang gila dikasih handphone main TikTok, ngomongnya melantur. Mana ada Al-Hijriyah? Kalau aku bilang lagi salahmu, coba baca dalam Bibelmu, kitab SpongeBob. Kitab SpongeBob nomor 6, buka dulu SpongeBob nomor 6, SpongeBob nomor 6. Ya enggak ada Al-Hijriyah. Makanya saya bilang, kenapa? Dengar dulu. Makanya dikatakan ketika kalian teman-teman Kristen bicara tentang Islam, besar kemungkinan kalian akan dipidana. Karena kalian berbicara tentang Islam berdasarkan kebodohan. Bagaimana kau bisa memahami makna di dalam ayat itu sementara mengucapkan nama surahnya aja pun kau nggak benar. Gitu loh. Dan kami nggak mau membalas kau dengan kebodohan. Dengan kami katakan, coba baca kitab SpongeBob nomor 7. Baca SpongeBob nomor 7 dalam kitabmu. Itu kan namanya kebodohan. Mana ada Al-Hijriyah? Di mana tertulis nama surah dari 114 surah Al-Hijriyah? Coba lah. Ya Allah ya Tuhanku. Tapi nanti mereka ini kalau diingatkan, ya kan apa? Playing victim. Nggak bisa bicara tentang Islam apalagi Quran berdasarkan kebodohan tuh nggak bisa. Ngomong nama surahnya aja pun kau belepotan. Konon lagi kalau mau memahami isi daripada surah itu sendiri. Oh alah. Bukan Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Apanya? Waalaikumsalam Bang Taib. Ya, Apa yang namanya bilang terangkan dulu huruf hijaiyah. Itunya entah itulah nggak tahu lah. Coba bacalah itu. Baca dan Huruf hijaiyah kalau. Terangkan menerangkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah maksudmu? nggak tahu lah itu. Pokoknya bahasa Islam lah itu. Bahasa Islam kan itu. Sejak kapan ada bahasa Islam? Ya Allah ya Tuhanku. Udahlah poinku ini belum ada satukah? Dihadapkan awak sama orang gila yang dikasih handphone, coba lah. Itu Boan, belajar aja lah kok itu ya. Jangan kau naik ke meja diskusi kok ya. Nanti dikatakan orang kau menghujat, padahal karena kebodohanmu. Baca aja lah dulu Bible kalian. Bacalah Bible kalian itu, kami nggak minta kalian untuk baca Al-Quran. Bacalah Bible kalian. Supaya kalian termasuk dari golongan orang-orang yang meninggalkan Kristen setelah membaca Bible bertahun-tahun lamanya. Kami ini adalah segelintir orang. Dengar dulu lah itu. Kami ini hanya Bang Faruk ini sama itu Nora ya, hanya segelintir orang yang meninggalkan kekristenan setelah kami membaca Bible. Kalian tidak akan bisa lepas dari doktrin dan dogma para pendeta kalau kalian tidak berupaya membaca Bible kalian. Baca Bible kalian. Baru kalian sadar bisa memilah-milah mana yang ajaran Yesus, mana yang doktrin.
Mana pengajaran dari Yesus, mana yang dogma. Kalian harus pahamin itu dulu. Dan untuk menyampaikan itu, kalian harus baca Bible kalian. Kalau kalian baca 1 hari 1 jam saja baca Bible kalian, niscaya paling lama 7 bulan selesai kalian baca Kejadian dan sampai dengan Wahyu. Bacalah. Biar kau tahu apa yang ada punya doktrin. Karena ada aku bacanya maka tahu aku. Karena aku baca aku Nah, kalau memang sudah kau baca itu, coba tunjukkan sama aku itu di dalam Bible, di dalam Bible dikatakan bangkit dari kubur itu Tuhan. Mana datanya? Di mana ada datanya bangkit dari kubur itu Tuhan? Barakallahu Bunda Denis semacam dari 1 kali. Di mana datanya bangkit dari kubur itu Tuhan? Nggak ada itu, yang nggak aja. Masa Tuhan masuk kubur? Cemana Tuhan masuk kubur? Kan menghinakan Tuhan kalian. Meskipun ujung-ujungnya ada doktrin dan dogma yang menceritakan dia bangkit. Tuhan masuk kubur. Yang masuk kubur itu manusia, kucing, tikus, anjing. Itu masuk kubur. Yang dikuburkan. Masa Tuhan dikuburkan yang nggak aja? Ketika kalian percaya Tuhan ada dikuburkan, sudah menghinakan Tuhan kalian. Dengan kalian mengatakan Tuhan itu masuk ke dalam tanah dan dikubur. Yang dikubur itu kucing, anjing, itu dikubur. Bukan Tuhan. Cemana? Bangga pula lagi kita menceritakan bangkit dari kubur Tuhan kami. Yang enggak aja. Presiden saja kalau diceritakan, kalau ada analogi menceritakan ada ceritanya itu, ini analogi. Dikisahkan Presiden Republik Indonesia masuk ke dalam paret. Walaupun pada akhirnya dia bisa keluar dari paret itu. Inilah penghinaan bagi presiden. Sudah sebuah kehinaan bagi presiden dikisahkan. Presiden masuk paret. Ini klien Tuhan masuk kubur. Cemana ceritanya? Walaupun kalian bumbui dengan cerita bangkit dari kubur, ya itu sudah menghinakan dia dengan kalian samakan dia dengan hewan lainnya, dengan makhluk lainnya, dengan manusia, dengan kucing, dengan apa lagi, dengan tikus. Kalian samakan dia. Kenapa disamakan? Dengan kalian katakan dia pernah berdiam di dalam kubur selama 3 hari. Presiden saja kalau sempat pernah berdiam di dalam paret 1 menit saja, itu sudah menghinakan presiden. Walaupun setelah itu dia diangkat oleh jenderal. Walaupun setelah itu jenderal bintang 4 mengangkat dia dari paret. Tapi sejarah mencatat presiden itu pernah dihinakan. Dengan dia pernah jatuh ke dalam paret. Ini bagaimana logika kalian bisa memahami Tuhan masuk kubur? Berpikir dulu kalian, gitu loh. Makanya saya bilang kalian gak akan bisa dikatakan waras kalau kalian belum meninggalkan doktrin dan dogma kalian. Berpikir kalau itu ya. Dengar. Halo, aku baca ya. Roma 14 ayat 9. Iya. Baca, dengar, tahu, baca ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Dengar ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Hidup kembali. Dengar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke, berarti Tuhannya itu Tuhan jadi-jadian. Kok Tuhan jadi-jadian? Ya kan ia menjadi Tuhan, kan dijadikan Tuhan dia ini. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Iya, dia mati dan mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan kan? Itulah buktinya dia itu adalah berkuasa. Dia bisa jadi hidup. Kayak Muhammad lalek di kubur. Dia mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Secara terlihat dia jadi Tuhan. Sekarang lompat kau dari segura-gura itu udah ada buktinya. Yang saya tanyakan itu data di dalam Bibelmu mengatakan bangkit dari kubur itu adalah Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Nah sekarang lompatlah kau dari beda konteksnya dari pertanyaanku tadi itu. Kalau itu berpegang kepada Roma 14 nomor 9, muncul pertanyaan besar. Lantas siapa Tuhan sebelum Yesus mati lalu bangkit? Sebelum Yesus mati lalu bangkit, siapa yang jadi Tuhan?
Apakah sebelum Yesus mati lalu bangkit sebelum ada Tuhan? Sudah ada Tuhan. Pasti sudah ada Tuhan karena sudah ada langit dan bumi. Nah, ternyata ada Tuhan yang baru jadi Tuhan setelah dia mati lalu dikatakan bangkit, baru dia jadi Tuhan. Gitu loh. Berarti Tuhan jadi-jadian. Maka muncul pertanyaan, Tuhan mana yang benar? Tuhan yang sudah ada sebelum Yesus mati lalu hidup kembali, atau Tuhan setelah Yesus mati lalu hidup kembali? Tuhan mana yang benar? Sekarang gininya, kalau udah benci sama seseorang itu, kalau nggak suka, bagaimana pun caranya pasti dicari. Bagaimana bisa kau bilang itu aku membencimu itu? Kau yang membenci kebenaran. Loh, kok aku pula yang benci? Itulah aku bilang tadi. Tadi kan apa tadi itu bilang? Kalau ada dalilnya dari kubur, aku lompat dari segorogo. Itu kutunjukkan, lompatlah kau. Yang kutanyakan itu, kalau ada data di dalam Bible yang bangkit dari kubur adalah Tuhan, aku lompat dari si gura-gura. Aku nggak bertanya yang mati lalu bangkit jadi Tuhan, bukan itu yang kutanya. Udahlah, muter-muter kamu itu toh, terlalu muter-muter kau itu toh, terlalu muter-muter. Bukan muter-muter itu, bertobatlah kau itu. Siksa yang telah ditetapkan Allah atas dirimu itu, bagian dari orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya, bagian dari orang-orang yang kufur atas nikmat Tuhannya, akan disediakan nanti adab padamu dengan adab yang sangat pedih itu. Sedih hatiku nengok borumu itu. Aku tengok kau memeluk borumu itu. Bayangkan itu, di dalam neraka jahanam nanti borumu itu merintih, dibakar oleh api yang membakarnya itu. Kau akan diungkep itu, dimasukkan ke dalam bara api, diikat pada tiang-tiang yang tinggi, dihantam dari atas, dihantam dari bawah itu. Pada waktu itu anakmu akan memanggil namamu, tapi kau sendiri tidak bisa menolong anakmu karena kau dalam adab yang orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa menolong suamimu, kau dan juga cucunya, karena ternyata si mertuamu atau mertuamu dalam kondisi penderitaan yang sama denganmu. Bahkan kalian akan serentak memanggil-manggil nama pendeta kalian, tapi pendeta kalian tidak bisa menyelamatkan kalian karena pendeta kalian juga dalam siksa yang sama dengan kalian. Maka satu sama lain kalian akan menyalahkan diri, akan menyalahkan satu yang lainnya dengan berkata, nyesel kali aku punya kawan sepertimu. Niscaya aku tidak mendengarkan kamu, tidak menjadikan kau temanku. Aku tidak akan berada di dalam adab yang pedih ini. Nyesel kali aku jadi anak kau. Nyesel kali aku jadi mama kau. Nyesel kali aku jadi istri kau. Nyesel kali aku jadi suami kau. Nyesel kali aku jadi menantu kau. Nyesel kali aku menuhankan kau. Niscaya andaikan aku tidak mengenal kau dan tidak menuhankan kau, tak bersuamikan kau, tak beranakkan kau, tak berorangtuakan kau, aku tidak akan ada dalam adab yang pedih ini. Tapi apa yang kau katakan pada waktu itu akan sia-sia itu, karena kematian pada saat itu sudah datang kepadamu. Apa yang kusampaikan kepadamu ini itu adalah informasi yang disampaikan oleh Rabbul Alamin, yang tertuang di dalam Al-Quran, yang dibawa oleh nabinya, oleh kekasihnya, oleh pilihannya Nabi Muhammad SAW. Inilah peringatan yang kami sampaikan kepada kalian, di mana peringatan ini disampaikan oleh Tuhan Rabbul Alamin semesta alam kepada kalian. Selama nafas masih ada dalam diri kalian, selama nyawa kalian belum di kerongkongan, kalian masih bisa bertobat meminta ampun kepada Tuhan atas semua kesesatan dan kesyirikan yang kalian lakukan sebelum penyesalan nanti datang pada diri kalian. Pegang cakapku itu, setelah kematian datang kepadamu nanti dan kau berada di dalam neraka nanti, niscaya kau akan menyesal, kau akan menyesal mengingkari dan juga mendustakan seruanku. Kau akan menyesal, bahkan nanti merintih kau di dalam neraka berteriak-teriak kau panggil Faru. Nyesal kali aku dulu ketika di dunia di tahun 2026 di bulan 7 di tanggal 30 aku tidak mendengarkan seruan si Faru. Ketika andai saja waktu di dunia
seandainya aku mendengarkan apa yang diajarkan oleh si Farouk, apa yang diserukan oleh si Farouk, niscaya aku dan anak keturunanku tidak ada di dalam tempat yang hina ini, tidak akan merasakan adab yang pedih ini. Karena apa saya yakinkan seperti itu? Karena seluruh para nabi itu mengajarkan, menyampaikan apa yang kusampaikan kepada kalian. Bertobatlah kau itu, karena sesungguhnya aku menyampaikan kepadamu atas dasar kasih, kasih sayang dari Allah terhadap dirimu itu. Minum dulu Kak, cuap dari tadi nanti kau terus. Minumlah dulu, minum. Belum diterbangkan kopi-kopinya, macam mana aku mau tidur, mau minum? Diterbangkan dulu lah kopi-kopinya biar minum aku.